maupun dalam arti ilmu lain ya, seperti ilmu sosiologi, ilmu berpikir manusia, logika, atau ilmu mantik, atau ilmu filosofis, ilmu hikmah. Sholat itu zikrullah, tapi bentuknya adalah sembah raga. Adapun zikrullah itu lebih pada sembah jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal ini nanti bagaimana disatukan menjadi satu kesatuan di dalam ilmu ma'rifatullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Saudara sekalian, ada pertanyaan mengapa studi tentang ilmu ma'rifatullah atau jenjang pemahaman orang terhadap ma'rifatullah banyak sekali pembahasan tentang zikrullah, Maka untuk menjawab pertanyaan itu ada beberapa hal ya. Pertama, dahulu memang inti daripada ma'rifatullah itu zikrullah, dan bagaimana zikrullah itu adalah satu presentasi ya, itu kalau istilah modern sekarang refleksi jiwa orang yang ma'rifatullah. Jadi karena dia ma'rifatullah, mengenal Allah, lalu dari pengenalan itu dia kagum akan kebesaran Allah, masyhad terhadap Allah, melihat Allah, langsung dapat dilihatnya kebesaran Allah, dirasakannya kebesaran Allah, maka pastilah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada juga orang yang melihat, tapi melihat maksudnya dengan akal pikirannya, dengan ilmu akalnya, dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan melatih basirahnya. Orang seperti ini belum tentu juga ingat kepada Allah, mungkin baru sewaktu-waktu. Itulah bagi pemula-pemula orang yang mengingat Allah. Nah, sebenarnya inti agama itu bisa dikatakan adalah zikrullah. Inti agama itu zikrullah. Kenapa demikian zikrullah? Dalam arti bukan menyebut ya, karena zikrun itu sendiri artinya mengingat Allah, sesuatu yang diingat. Nah, diingat juga bukan berarti sekedar diingat saja, tapi melewati satu tahapan yang sifatnya menjadikan orang terkesima. Ada bahra dahsi, ada lautan atau samudra ketercengangan, ada lautan seseorang hamba menjadi masyhuk dia dengan mengingat itu. Itu yang dimaksud dengan zikrullah, yang itu juga merupakan implementasi atau cuplikan refleksi tadi dari syahadah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Fa inna fiha min qaulil abdi fi alamir rahim ummihi. Itu juga yang terjadi pada alam rahim ibunya, seorang hamba itu di ibunya. Ketika Allah berkata kepada hambanya, ila abdihi alastu birabbikum, apakah benar aku ini adalah Tuhan kalian? Begitu kan, ada pertanyaan Allah. Lalu si hamba menjawab, qalu bala, benar engkau adalah Tuhan. Ini adalah syahadah yang pertama bagi seorang hamba ketika dia memasuki alam dunia, yang kemudian dalam teori Syekh Abdul Qadir Jalani, teori-teori para ahli ma'rifatullah, manusia berdasarkan Al-Quran sumaradatnahu asfal safilin, dia pun jatuh kepada keadaan yang bersifat duniawi, sehingga menjadi rendahlah ia, menjadi jauhlah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ialah dengan
teknik zikrullah. Jadi zikrullah ini sangat penting. Nah, ada juga persoalan yang perlu dipahami, bahwa zikrullah itu disebut di dalam Al-Quran, misalnya seperti orang mengerjakan sholat, aqimis sholah li zikri, kerjakanlah sholat li zikri, untuk mengingat Allah. Ini kesalahannya memahami adalah seolah-olah zikrullah aja. Sebenarnya dalam konteks arti kebahasaan, lugawi maupun dalam arti ilmu lainnya seperti ilmu sosiologi, ilmu berpikir manusia logika, atau ilmu mantik, atau ilmu filosofis, ilmu hikmah, sholat itu zikrullah, tapi bentuknya adalah sembah raga. Adapun zikrullah itu lebih pada sembah jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal ini nanti bagaimana disatukan menjadi satu kesatuan di dalam ilmu ma'rifatullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agar kita selalu mengingatnya. Wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah kalian mengingat Allah la'allakum tuflihun, untuk memperoleh kemenangan. Surah Al-Anfal ayat 45. Nah, ada satu hadis ya yang luar biasa. Hadis ini menggambarkan tentang zikrullah. Salah satu hadis yang saya bacakan di sini, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Wahai Abi Darda, apakah engkau ingin kuberitahukan kepada kamu suatu amal yang sangat luar biasa, wa azkaha inda malikikum, yang akan membersihkan apa saja yang menjadi milik kamu, apa saja yang menjadi milik kamu selama ini, harta benda diri kamu dan kehidupan keluarga kamu dan seterusnya. Warfaiha fi darajatikum, yang akan mengangkat derajat kamu. Wa khairil lakum min infaqi zahabi, bahkan akan lebih bagus daripada engkau menginfakkan zahab engkau, emas engkau. Jadi emas kah, ferokah, wal warikikah, apakah yang berharga bagi kalian, maka zikir itu adalah lebih, maka yang itu maksud Nabi, amalan itu akan menjadikan engkau lebih baik lagi. Wah, luar biasa kan. Bahkan wa khairil lakum min antal kau aduwakum patadribu a'naqahum, bahkan dia lebih baik daripada engkau bertemu dalam ghazwah, dalam peperangan, bertemu musuh kalian, patadribu a'naqahum, lalu engkau mematahkan leher mereka. Subhanallah. Wa yadribu a'naqakum, sampai mematahkan dan membinasakan mereka ya. Qalu bala, maka para sahabat yang diwakili oleh Abi Darda waktu itu berkata, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami. Qalu bala, bagus sekali itu. Ma ya Rasulullah, apa kira-kira itu ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, fal jawabu alaihi, kemudian Rasulullah menjawab, zikrullah. Itulah yang disebut dengan zikrullah. Nah, ini luar biasanya. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim qala hadis isnad sahih. Ini adalah sahih hadis ini. Maka bayangkan, zikrullah itu menjadi sebuah pilar, menjadi sebuah pusat daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan sekedar agama, lebih luas lagi, lebih universal lagi, adalah pusat dari sebuah makna penciptaan kehidupan manusia, hubungan dirinya dengan Tuhannya, yang merupakan inti daripada kisah atau ajaran daripada agama kita. Mudah-mudahan dengan demikian, sehingga di dalam ilmu ma'rifatullah dibahaslah bagaimana zikrullah itu, zikir yang benar, bagaimana pengertian zikir bila dilakukan ini, bila dilakukan dengan lisan, bagaimana dengan kolbu saja, bagaimana digabung antara lisan dan kolbu, bagaimana berzikir dalam bentuk perilaku. Misalnya bagaimana zikir itu di dalam sir, bagaimana lebih tersembunyi lagi dari sir, sehingga nilai zikir itu, hingga dari segi nilai bukan sekedar ketika itu menjadi amal, tapi bagaimana zikrullah itu
menilainya lebih tinggi daripada 1 tahun beribadah, bahkan lebih bagus lagi daripada 70 tahun beribadah, atau lebih bagus daripada 1000 tahun beribadah, atau lebih bagus daripada 1000 tahun beribadah. Nah, ini konsep zikrullah di dalam ilmu ma'rifatullah. Sebegitu pentingnya, ya sangat penting sekali. Jadi kalau pertanyaannya tadi mengapa banyak sekali bahasan ilmu ma'rifatullah itu menuju perhatiannya pada zikrullah, karena memang zikrullah itu diminati dalam ilmu ma'rifatullah sebagai bukti, ya, sebagai bukti langsung hubungan diri seorang hamba dengan Tuhannya. Mudah-mudahan ada bermanfaat, wahai saudaraku sekalian. Yaki fa inna insyaallah ab'asu fiha li zikrillah fi waqti sani au ghairih insyaallah bi zikrillah ta'ala. Wal afu minkum wallahul muwaffiq wa qamatarик. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.